Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil muta'al alladzi ja'ala birral walidaini min afdalil a'mal wa wa'adahu bijazilin nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi minad dalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para jamaah majlis haul, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para tokoh lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, dan kumpulnya kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini bersama alim ulama. Kita semua ketularan istiqomah mereka dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad Sahrani bin Kong Haji Husin, ya Wan. Anak, mantu, cucu yang masih pada hidup, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keturunan-keturunan yang salihin dan salihat, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan haul yang kedua ini, tak bosan-bosan kita kumpul di tempat ini mendoakan almarhum Bapak Haji Ahmad Sahrani bin Kong Haji Husin. Tentunya harapan besar kita kepada Allah Ta'ala, segala macam bentuk hadayal amwat, pembacaan ayat Al-Quran, zikir, tahlil, tahmid, sholawat, kisah maulid, semuanya menjadi sababan lahikon, penyebab turunnya ampunan dan rahmat Allah secara kolosal buat arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat, wabil khusus sahibul haul beserta keluarganya yang telah meninggal dunia. Mereka semua dalam ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, selain doa kita yang kita yakini bukan sekedar sampai kepada almarhum, tetapi banyak manfaatnya, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, wabil khusus kepada anak-anak yang emang bapak ibunya udah meninggal dunia. Siapapun muslim muslimat yang orang tuanya udah meninggal,
diperintahin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan 5 perkara ini, karena 5 perkara inilah yang dapat menyebabkan seseorang disebut sebagai anak yang soleh dan solehah. Ada berapa? Ada 5. Ini yang udah meninggal nih, asal kita tahu. Ini Allah kasih ibadah sama kita sebagai anak, ibadah yang sangat memiliki keutamaan besar yang namanya bakti sama orang tua. Yang namanya bakti sama orang tua itu kita lakukan baik orang tua masih hidup juga enggak putus. Masih Allah buka pintu kebaikan seorang anak, dia pengen ngabdi, dia pengen bakti sama orang tuanya, masih bisa walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Tetapi para jamaah sekalian perlu diketahui, yang namanya bakti anak sama orang tua lagi hidup, bakti anak kepada orang tua saat orang tuanya udah meninggal, ini ada bedanya. Walaupun kedua bakti model begitu pahalanya besar, tapi yang paling sejati seorang anak disebut anak yang soleh sejati, bukan kaleng-kaleng apalagi si abal-abal. Itu adalah baktinya anak kepada orang tua setelah bapak emaknya meninggal. Kenapa? Karena kalau bakti anak kepada bapak sama emak masih hidup, bukan kagak bagus, bagus. Tapi di situ masih mengandung tuhmah, mengandung tuduhan. Boleh jadi aja babak sakit, dia paling getol nemenin di rumah sakit. Orang dia pengen jatah kontrakan banyakan. Boleh jadi aja paling perlu sama nyak, tuhnya dikit-dikit dibeliin emas, ya ya, tuhnya diperhatiin. Boleh jadi aja orang jatah kebunnya pengen banyakan tuh. Boleh jadi dia perhatian sama emak buah-buahnya karena dia masih ada yang monten, masih ada yang nilai. Bagus kita kerjain bakti saat babak emaknya masih hidup. Tapi ketahuilah yang sejati, seorang anak dinilai benar-benar berbakti manakala babak dan nyanya udah kagak ada. Sebab dia mau ngarak dinilai udah nggak ada, orang babak nyanya udah kagak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki dari Bani Salamah. Ini hadis masyhur diriwayatin oleh elit muhaddisin. Dia datang, dia nanya sama Rasulullah, baba sama nyanya udah kagak. Sekaligus ini jadi ilmu buat kita. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masih ada enggak perbuatan yang kalau saya lakukan saya dinilai sebagai anak yang berbakti setelah orang tua saya dua-duanya kagak? Apa jawaban Nabi? Nih yang kita kudu kerjain. Kalau kita pengen disebut anak yang soleh, anak yang soleha sama orang tua kita setelah keduanya udah kagak atau salah satu keduanya kagak, dialanin nih 5 yang diajarin sama Nabi. Kata Nabi, ketika bapak ente atau ibu ente meninggal, masih terbuka lebar-lebar pintu kebaikan, pintu kebajikan buat ente digolongin jadi anak yang bakti sama orang tua ente. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Engkau melakukan sholat atas keduanya. Boleh jadi sholat jenazah, boleh jadi sholat yang namanya sholat hadiah. Saya sering sampaikan ya, sholat hadiah walaupun dari segi hadis sanadnya bermasalah,
tapi diamalin oleh para ahli tasawuf. Yang saya dapat ijazahnya dari Kiai Abdurrahman Nawawi yang belum lama meninggal, ulama besar Betawi. Dia dapat dari Al Habib Ali bin Husain Al Attas yang dikata Habib Ali Bungur. Ada solat namanya solatul unsi, ada solat yang namanya disebut solat hadiah. Solat ini dilakukan 2 rakaat. Yang paling utama dikerjain saat malam pertama baba kita atau nyak kita meninggal. Siangnya dikuburin, malamnya kita kerjain sholat hadiah. Gampang banget nih sholat ngerjain. Kita wudhu, sempurna wudhu, kita takbir niat. Usolli sunnatal hadiyah lillahi ta'ala. Takbir itu, bareng meniat. Habis Fatihah kita baca ayat kursi. Habis ayat kursi wa huwal aliyul azim, baca surah Alhaakumut Takatsur. Habis Alhaakumut Takatsur bismillahirrahmanirrahim, baca qulhu. Rakaat kedua begitu lagi. Dia baca setelah Fatihah ayat kursi. Wa huwal aliyul azim, bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut. Alhaakumut kelar, bismillahirrahmanirrahim, qulhu. Siapa yang sholat 2 rakaat, setelah sholat dia hadiahin Allahumma ausil atau Allahumma ba'as thawabahuma ila fulan bin fulan, ya Allah sampaiin pahala 2 rakaat yang saya lakukan tadi kepada fulan bin fulan, bapak saya bin Sanuh. Siapa yang ngerjain itu, Allah kirimin 1000 malaikat yunisuhu fi qabri ila yaumi yunfakhus sur. Allah kirimin 1000 malaikat yang nemenin, yang menghibur orang tua kita di kuburan sampai datangnya hari kiamat. Ini dilakukan sunnah saat malam pertama, atau boleh dilakukan seminggu sekali, atau boleh dilakukan setahun sekali, atau boleh dilakukan paling kagak seumur hidup sekali. Para jamaah sekalian, ini yang pertama. Babaknya ama meninggal, kita kerjain sholat. Boleh jadi sholat jenazah, boleh jadi sholat hadiah yang tadi. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal istighfaru ilaihima. Banyak-banyak bacain istighfar, permohonan ampun buat bapak dan ibu kita. Imam Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pernah ditanya sama orang, ya Imam, saya ini anak yang soleh apa bukan? Kata Imam Sufyan As-Tsauri, ane tanya ente, setiap ente selesai sholat, ente doain baba emaknya ente apa kagak? Kalau ente setiap sholat doain baba emaknya ente, ente termasuk anak yang bakti sama orang tua ente. Sebab dalam hadits Nabi disebutin, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ula. Ada 3 amal yang pahalanya nggak putus, ngocor, kagak ngaso-ngaso, walaupun orang itu meninggal. Sedekah jariyah yang dia lakukan selama hidup, ilmu yang bermanfaat yang diajarin orang, awaladin salihin yad'ula, dia punya anak yang soleh yang selalu doain dia. Waladin solihin tuh naat man'ut, yad'ula jumlah fi'liyah, jadi sifat. Anak yang soleh kerjaannya ngapain? Yad'ula, pakai fi'il mudhari, maknanya untuk perbuatan tajaddud. Dikata tajaddud, konsisten. Anak yang selalu meluluk, nggak ngasoh-ngasoh, dia doain babanya. Ini yang kedua, anak itu, kita sebagai anak kalau pengen dikategorikan sebagai anak yang bakti sama orang tua kita, jangan ngasoh-ngasoh doain. Paling kagak minimal banget, setiap habis sholat kita baca Rabbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunin juga dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah, berikan rahmat kepada keduanya sebagaimana keduanya itu mendidik aku saat aku masih kecil. Yang kedua, ngapain? Banyakin doa buat orang tua. Dan kumpulnya kita pada malam ini diundang oleh keluarga almarhum Bapak Haji Ahmad Syahrani, saudara kita, jamaah kita Irwan Hendrawan. Ini juga dalam bentuk ngamalin pesan Nabi. Walaupun yang namanya doa itu kapan aja, nggak kudu nungguin haul kan? Iya. Ya enggak? Lalu kata udah haul, udah emang gua udah haul kagak baca doa juga kagak apa. Malah lu ujian. Ya. Ini yang kedua, doain babak. Menyak. Yang ketiga kata Nabi, wa in fadu ahdihima. Wah, ini nggak gampang nih. Ngelulusin, jalanin apa yang jadi wasiat orang tua kita. Wan, ntar kalau udah gua kagak, tiap Jumat itu paling kagak ada tromol masjid liwat, paling kagak ceban tuh lu taro. Itu wasiat. Nyuruh ziarah kubur, wasiat. Apa yang jadi wasiat orang tua kita lagi masih hidup dalam berbentuk kebaikan, dan selama kagak nyusahin, kerjain. Kalau nyusahin batal. Wantar kalau gue meninggal lu pergiin haji gue 7 kali, lah susah. Ya enggak? Oh. Makanya jangan demen buat punya wasiat kalau nyusahin yang hidup. Iya. Ini jalanin wasiat. Wan, ono ade-ade lu, si Pai yang perempuan, si Acung itu mantu, suruh ngaji. Wajiban. Bisa si Acung lagunya kagak ngaji. Iya. Emang rumah tinggal nempatin. Ya enggak? Itu wasiat jalanin. Wan, ono tanah yang di depan jangan dijual. Emang apa, Mbak? Tanah orang. Jangan. Itu yang ketiga, wa in fadu ahdihima. Wasiat-wasiat dia jalanin. Yang keempat, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Hendaklah anak-anak itu nyambungin silaturahim kepada pergaulan babaknya selagi masih hidup. Lagi masih hidup nih almarhum rajin ke masjid, terusin. Waktu hidup nih almarhum rajin pengajian, malam Rabu ada datang, malam Sabtu sama Kiai kita, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Syafi'i, terusin. Apa yang menjadi sepak terjang orang tua kita dalam kebaikan, anaknya kudu lanjutin. Nih saya kayak lihat nih, hitungannya saya jadi ustadz muda dari zaman aki-aki. Apa dia punya anak lagi jatuhnya ngaji sama saya, apa dia punya cucu jatuhnya sama saya. Kalau bukan anak sama cucunya estafet ke masjid, estafet ke pengajian, kagak ada lagi orang ngaji. Asal laki-laki ngaji emang di masjid musola kan kagak banyak, paling banyak banget ngetop gua juga 50 orang. Lah dia pada mati atu-atu, bujuk-bujuk tinggal gua 3. Nah makanya Nabi nyuruh begitu, jangan apa kebaikan yang udah dia kerjain nih almarhum terputus. Ini yang keempat nih. Ini nggak gampang ini. Kalau doain gampang, bikin haul masih gampang. Nah ini jalanin wasiat dia biar pada akur, jangan pada berantem. Nyambungin sama kawan-kawannya lagi, hubungan pergaulan orang tua kita di mana yang positif kita jalanin. Yang kelima apa? Wa ikramu shadiqihima. Muliain teman-teman babak kita. Kita punya haul, undangin teman-teman babak kita. Dia ngeliat
Wah, anak gue bener-bener dah nggak sayang-sayang, anak paling tua, jatahnya banyakan, wan. Teman-teman orang tuanya semua nih yang pada ngaji nih, jadi saksi kebaikan almarhum lagi masih hidup, ya enggak? Kau ngaji Muhyiddin, ya enggak? Undang, baca doa, amplopin gope, ya enggak? Tuh. Ustadz Oji emang sering main, ya enggak? Dia datang lewat, Samsu 2 bungkus mau kopi. Kagak jadi susah, Wan, kagak. Kagak bakalan. Tuh. Nih wasiat Nabi nih. Dan ini ngerjain ini kagak gampang, Biar kata Ustadz juga belum tentu. Ya enggak? Ini wasiat Nabi yang Nabi sebut gara-gara Nabi ditanya tentang bagaimana seseorang ngerjain kebaktian buat kedua orang tuanya yang udah kagak. Tentunya mudah-mudahan ini jadi nasihat juga buat kita semua yang hadir untuk bikin girang kita punya orang tua walaupun orang tua kita udah meninggal. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan almarhum yang selagi hidup dia kerjain diterima oleh Allah Ta'ala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda, sehingga anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, yang benar-benar mendapat aliran kebaikan dari bakti mereka kepada dua orang tuanya. Ya, anaknya, cucunya, kita datang ke tempat ini, kita doain panjang umur, hidupnya pada berkah. Wa man nawaina min nawaya salihah, ya Rabbi haqqiqha bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.